Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu aplikasi persamaan diferensial biasa orde 1. Anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Rahma Hidayah dengan NIM 4101422024, dan rekan saya. Saya Farah Adiba dengan NIM 4101422007. Baik, topik pembahasan pada kali ini yaitu PDB orde 1, PDB orde 1 pada pertumbuhan bakteri, dan aplikasi PDB orde 1. Langsung saja, persamaan diferensial biasa orde 1. Persamaan diferensial merupakan suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan fungsi yang tidak diketahui. Jika persamaan diferensial memiliki satu peubah tak bebas, maka disebut persamaan diferensial biasa atau PDB. Persamaan diferensial orde 1 merupakan bentuk PD yang paling sederhana, karena hanya melibatkan turunan pertama dari suatu fungsi yang tidak diketahui. Persamaan diferensial orde 1 secara umum dapat ditulis dengan dy per dx sama dengan f, di mana f adalah suatu fungsi dalam dua variabel yang diberikan. Selanjutnya, persamaan dy per dx sama dengan f sering ditulis dalam bentuk persamaan diferensial yaitu m x, y dx plus n x, y dy sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan diferensial biasa orde 1 pada pertumbuhan bakteri. Persamaan diferensial dapat berhubungan dengan mikrobiologi sebagai disiplin ilmu biologi dan matematika. Salah satu contoh persamaan diferensial yang berhubungan dengan mikrobiologi adalah perkembangan bakteri. Misalnya, bakteri S. aureus yang merupakan salah satu bakteri yang dapat merusak kekebalan tubuh manusia. Banyak model matematika telah dikembangkan untuk tujuan memprediksi pertumbuhan bakteri tersebut. Apabila NT adalah populasi bakteri pada waktu T, maka laju pertumbuhan populasi bakteri adalah dNT per dt sama dengan K kali NT atau dNT per N kali T dt sama dengan K. K adalah laju reproduksi, dan umumnya bergantung pada populasi bakteri pada waktu T. Jadi, K sama dengan Fn kali T. Selanjutnya, K diasumsikan linier, maka Fnt sama dengan A min BNT, yang berarti untuk media yang terbatas, maka laju reproduksi adalah 0, dan terjadi ketika N sama dengan A per B. Laju populasi dengan laju reproduksi, Fnt adalah Dn kali T per dt sama dengan A dikurangi Bnt dikali Nt. Persamaan diferensial orde 1 yang dinamakan persamaan logistik apabila Dnt per dt sama dengan 0. Laju pertumbuhan disebut keadaan seimbang, sehingga Dnt per dt sama dengan 0. Maka N sama dengan 0 atau N sama dengan A per B. Next. Ya. Selanjutnya, solusi dari persamaan diferensial 1 bisa didapat dengan metode peubah sebagai berikut. dNt per A min BNT dikali NT sama dengan dt. Integral dNt per A min BNT dikali NT sama dengan dt. 1 per A ln nilai mutlak N min 1 per A ln nilai mutlak A min BN sama dengan T ditambah C. Selanjutnya, untuk contoh soal akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk contoh soal, sejumlah koloni bakteri dimasukkan ke dalam media penelitian. Mula-mula, diperkirakan ada 250 koloni bakteri. Jumlah koloni pada sebarang waktu T bertambah secara eksponensial dan berbanding lurus dengan jumlah koloni yang ada pada waktu itu. Bila laju pertumbuhannya adalah 3 kali dari jumlah koloni saat itu, bagaimanakah persamaan diferensial yang menggambarkan situasi ini? Berapa jumlah koloni setelah 4 jam? Penyelesaiannya menentukan persamaan diferensial. Laju pertumbuhan koloni jamur NT sebanding dengan jumlah koloni pada waktu T, sehingga persamaan diferensialnya adalah turunan NT sama dengan K dikali NT. Dengan K sama dengan 3, maka persamaannya menjadi dNT per dt sama dengan 3 dikali NT. Ekivalen dengan dN per NT sama dengan 3 dikali dt.
Ekuivalen dengan integral dn per nt sama dengan integral 3 dt. Ekuivalen dengan ln mutlak nt sama dengan 3t ditambah c, ekuivalen dengan nt sama dengan c dikali e pangkat 3t. Diketahui n0 sama dengan 250, sehingga n0 sama dengan c dikali e dipangkatkan 3 dikali 0 sama dengan 250. Ekuivalen dengan c dikali e pangkat 0 sama dengan 250, diperoleh c sama dengan 250. Jadi, persamaan yang menunjukkan jumlah bakteri pada waktu t adalah nt sama dengan 250 dikali E pangkat 3T. Jumlah bakteri setelah 4 jam. Substitusi T sama dengan 4 ke dalam persamaan. NT sama dengan 250 dikali E pangkat 3T. Ekuivalen dengan N4 sama dengan 250 dikali E pangkat 3 dikali 4. Ekuivalen dengan N4 sama dengan 250 dikali E pangkat 12. Diperoleh hasilnya N4 sama dengan 40.688.700. Jadi jumlah bakteri setelah 4 jam adalah 40.688.700. Untuk soalnya, sebuah populasi bakteri di laboratorium berkembang dengan laju yang proporsional terhadap jumlah bakteri yang ada. Setelah 2 jam, jumlah bakteri mencapai 800 unit, dan setelah 6 jam meningkat menjadi 240 unit, 2.400 unit. Tentukan A. Persamaan matematika yang menggambarkan jumlah bakteri pada waktu T, B. Perkirakan jumlah awal bakteri, dan C. Jumlah bakteri setelah 10 jam. Penyelesaian dengan manual. Persamaan matematika yang menggambarkan jumlah bakteri pada waktu tertentu, misalkan NT sama dengan jumlah bakteri pada waktu T, dN per dt sama dengan laju perubahan bakteri setiap waktu, sehingga diperoleh dNt per dt sama dengan K dikali NT. T2 sama dengan 800, T6 sama dengan 200, T6 sama dengan 2400. Solusinya, dNt per dt sama dengan K dikali NT. Ekuivalen dengan dN per NT sama dengan K dikali dt. Ekuivalen dengan integral dN per NT sama dengan integral K dikali dt. Ekuivalen ln mutlak NT sama dengan KT ditambah C. Ekuivalen dengan NT sama dengan C dikali E dipangkatkan KT. Syaratnya, T2 sama dengan 800, maka 800 sama dengan C dikali E pangkat 2K. T6 sama dengan 2400, maka 2400 sama dengan C dikali E pangkat 6K. Sehingga diperoleh CE pangkat 6K sama dengan 2400. Ekuivalen dengan CE pangkat 2K dikalikan E pangkat 4K sama dengan 2400. Ekuivalen dengan 800 dikali E pangkat 4K sama dengan 2400. Ekuivalen dengan E pangkat 4K sama dengan 2400 dibagi 800. Ekuivalen dengan E pangkat 4K sama dengan 3. Ekuivalen dengan 4K sama dengan ln 3. Ekuivalen dengan K sama dengan 0,274. Substitusikan nilai K pada syarat T2 sama dengan 800 sehingga diperoleh 800 sama dengan CE pangkat 2K. Ekuivalen dengan 800 sama dengan CE pangkat 2 dikali 0,274. Ekuivalen dengan 800 sama dengan CE pangkat 0,549. Sehingga diperoleh C sama dengan 462. Maka diperoleh solusi NT sama dengan 462 dikali E pangkat 0,274T. Jadi model matematika untuk jumlah bakteri yang ada pada waktu T adalah NT sama dengan 462 dikali E pangkat 0,274T. Yang B, perkiraan jumlah awal bakteri, yaitu T0, maka NT sama dengan 462 dikali E pangkat 0,274T, ekuivalen dengan N0 sama dengan 462 dikali E pangkat 0,274 dikali 0, ekuivalen dengan N0 sama dengan 462 dikali E pangkat 0 sama dengan N0 sama dengan 462. Jadi jumlah awal populasi bakteri adalah 462 bakteri. Selanjutnya yang C, jumlah bakteri setelah 10 jam. Substitusi T sama dengan 10 ke dalam persamaan. NT sama dengan 462 dikali E pangkat 0,274T
Ekuivalen dengan N10 sama dengan 462 dikali E pangkat 0,274 dikali 10. Ekuivalen dengan N10 sama dengan 462 dikali E pangkat 2,74. Ekuivalen dengan N10 sama dengan 7.115. 7.155. Jadi banyaknya bakteri setelah 10 jam adalah 7.155. Selanjutnya, penyelesaian menggunakan MATLAB. Kita sudah memperoleh persamaan NT sama dengan 462 dikali E pangkat 0,274 T. Jumlah awal bakteri sama dengan 462. Jumlah bakteri setelah 10 jam sama dengan 7.155. Langkah-langkahnya yaitu definisikan parameter. Jumlah awal bakteri C sama dengan 462. Selanjutnya, laju pertumbuhan K sama dengan 0,274. Selanjutnya, buat vektor waktu T dari 0 hingga 10 jam. Next. Gunakan persamaan NT sama dengan 462 dikali E pangkat 0,274 T untuk menghitung jumlah bakteri pada setiap waktu. 4. Plot grafik untuk melihat pertumbuhan populasi bakteri dari waktu ke waktu. Selanjutnya, cetak hasil untuk jumlah bakteri setelah 10 jam. Terakhir, setelah program dijalankan, maka akan menunjukkan pertumbuhan eksponensial populasi bakteri dari waktu 0 hingga 10 jam pada grafik. Next. Dapat dilihat pada layar adalah kode untuk penyelesaian soal menggunakan MATLAB. Next. Didapatkan hasil pertumbuhan populasi bakteri, yaitu naik. Seperti yang terlihat pada layar. Untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa persamaan diferensial orde pertama penting dalam mengaplikasikan terhadap kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah pada perhitungan pertumbuhan bakteri. Penerapan persamaan diferensial orde 1 terhadap pertumbuhan bakteri menghasilkan persamaan dNt per dt sama dengan kNt. Dengan Nt adalah populasi bakteri pada waktu T, dan K adalah laju pertumbuhan. Jadi, dengan menggunakan prinsip persamaan diferensial orde 1, kita dapat menghitung pertumbuhan bakteri. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.